dari drakor bertema pelakor, yang lagi rame-ramenya nih. Iya, jadi kita coba membedah dan membahas tentang pelakor tanpa selingkuh. Akankah menjadi karma? Mari kita bicarakan secara paksa. Iya, 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 iya. Ingat. Jangan diam lalu yang jadi pihak yang disalahkan ya, tidak. Dan so kembali lagi dengan saya Capricorn, dan di sini saya ditemani oleh cewek yang cantik juga nih. Hai, kenalan dulu dong. Hai, hai, hai. Waduh, suaranya merdu ya kan. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Capri bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih. Waduh, ini kita membahas tentang apa ya? Pelakor tanpa selingkuh akankah menjadi karma atau tidak ya kan? Judulnya sangat wow banget ya. Iya. Dan sebelumnya kita membeda dulu nih ya kan. Sebelumnya nih kalau macam untuk kita membahas tentang ini, kalau kamu aktif di Twitter ya, pasti gimana sih sudah ditayangkan atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi di situ ada gimana film-film drama Korea gitu ya kan, alias drakor gitu ya. Yang judulnya itu The War of the Married gitu. Kamu tahu pasti ya? Iya, tahu. itu sampai banyak sekali loh di endingnya itu mereka tuh yang dibicarakan orang gitu kan. Agaknya topiknya mereka ini tentang perselingkuhan dan retaknya hubungan rumah tangga mereka nih. Bahaya banget ya pelakor. Iya, tapi itu kan maksudnya dari film ini tuh sebenarnya sih gunanya film itu apa sih ya kan, mungkin mengambil kesimpulan gitu ya kan, ini tidak boleh diikuti ya kan. Jadi kata-kata seperti pelakor itu yang bermunculan tanpa henti gitu. Jadi mending cewek-cewek nih ya, biasa nonton drakor jangan sampai terhasut ke bawah alur ceritanya gitu ya kan. Biasa kan kayak gitu ya. Biasa dong, cewek dong, perasaan dong. Emang gimana sih? Aduh. Terus gini loh, mengenai pelakor nih, menurut saya ini adalah dimana mungkin kalian udah tahu sih rambut laki orang ya kan. Kira-kira gimana nih yang identik dengan perempuan yang memicu keributan? Apakah emang betul atau gimana sih? Ya iya dong, sangat memicu keributan banget. Jelas-jelas itu si pelakor itu udah ngerusak hubungan orang. Terus sisi-sisinya ngerusak hubungan orang ini apa gitu loh si pelakor ini? Apa kekurangan cowok gitu di dunia ini? Kadang suka heran kayak gitu sih. Iya sih, masih bukan apa ya, antara cowok sama cewek gitu. Yang goda ini siapa? Cowoknya apa? Lapor. Iya kan? Itu dong, pasti pelakor itu. Nah, terus sekarang kembali lagi nih sama cowoknya. Dia kuat iman, nggak tergoda nggak sama si cewek itu. Ya gitu. mau dibilang apa ya namanya, kalau cowok ya pasti kalau lihat dari cewek itu penampilan ya kan. Makanya itu kan. Berarti cowok yang udah tergoda itu berarti dia nggak kuat iman dong. Iya nggak sih? Capri gitu nggak sih? Iya benar. Jadi imannya udah retak gitu. Aduh, dia mau apa ya, menembakiku dengan sebuah kecantikan gitu ya. Dan aku berarti pun tertarik gitu, melayang gitu kan. Berarti gitu. cowok itu nggak puas dong sama cewek yang sekarang, pasangan yang sekarang, makanya paling sama yang lebih perfect mungkin. Ya mungkin gitu, seperti itu sih berpikirannya mereka, seperti itu ya kan. Tapi kalau balik lagi nih, kalau macam kira-kira menurut Rahma gimana sih? Kalau orang yang udah pelakor tambah selingkuh bakal jadi karma atau tidak gini? Namanya ini kegoda pelakor ya pasti sih, laki-laki tuh pasti selingkuh lah, namanya udah jelas-jelas ada pelakor, ada kata-kata pelakor, pasti laki-laki ini bakal selingkuhin si ceweknya itu. Terus tadi dapat karma ya. Iya, karmanya kan pasti dari belakangan kan. Intinya udah menyesal dari belakang gitu kan. Pasti bakal apa ya, terbukti gitu ya kan, yang selama ini dipendam gitu. Pasti karma itu masih berlaku cuy. Karma itu masih berlaku, tapi entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, itu mereka tanpa disadari pasti hidupnya itu bakal disakitin orang. Atau mungkin dari salah satu mereka ada yang selingkuh lagi gitu, atau yang goda orang gitu. Pastilah masih ada karmanya, nggak mungkin nggak gitu. Iya, masalahnya kalau macam seandainya udah berhubungan rumah tangga ya kan, terus tiba-tiba dari situ, contohnya saya nih udah menikah nih, terus tiba-tiba saya pergi ke cewek orang gitu kan, maksudnya orang yang nggak punya suami lah, ya otomatis bakal keluarga cari man.
ini kemana nih Iya, orangnya kan nggak jelas. Oh ternyata dengan perempuan ini gitu. Nah berarti udah Jadi pelakor pada kan? dasarnya kalau tamu itu nggak bakal masuk kalau tuan rumah nggak ngebukain. Nah, Asik, kata-kata pujangga. ya dong ya kan? Iya, tapi balik lagi nih, kalau macam pelakor dengan lakor tuh beda nggak? Pasti beda ya. Kalau pelakor kan perebut laki orang ya kan, berarti Kalau perempuan itu yang suka ngerebut laki-laki ya kan. Kalau lakor berarti penggoda laki orang, kalau laki orang, lakor ini kan yang biasa dibilangnya perselingkuhan ya kan. Iya. Jadi gimana ini menurut kamu nih? Menurut aku. Iya, gimana sih ya? Aduh, ini pembahasan yang sangat bikin apa ya, Greget ya, bikin greget gitu ya. menguras tenaga, bikin darah naik gitu kan. Gak ada bedanya sih pelakor sama yang cowoknya yang selingkuh itu tuh sama-sama parasit sih menurut aku. Hah? Parah ya kan? Jadi ini loh, kalau misalnya emang bener-bener cowoknya ini setia, bener-bener ngejaga banget hubungannya, biar si pelakor itu mau pakai jurus 1000 bayangan atau jurusan Jogja Solo, nggak bakal tergoda tuh si cowok. Oke, siap. Tuh, jadi tergantung sama cowoknya. Kita jangan apa ya? Kalau menurutku nih ya, kan beda orang beda pendapat ya. Hah? Nah menurutku itu ya kita jangan dulu sepenuhnya nyalahin si pelakor. Oke, kita sebagai cewek pasti ada dong kayak greget, kayak dendam, kayak pengen habisin tuh si pelakor ya. Tapi itu belakangan, kita mau ngelabrak apa gimana itu belakangan. Kita sekarang cross check dulu nih si cowoknya, gimana dia tingkah lakunya di belakang kita, gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, mantap. Wow, terbuka sekali. Kita ini semakin panas. Ya, teman-teman di rumah, kalau memang kalian mendengarkan ya, dengarkan nih. Ini sangat efisien gitu ya. Nah, gimana capri tim nyakitin apa tim disakitin? Gimana? Capri ini termasuk tim nyakitin apa tim disakitin? Disakitin lah, harus disakitin. Sama dong berarti capek ya. Kalau kita nyakitin nanti lebih parah yang disakitin gitu ya kan. Mending kita disakitin dulu baru kita nyakitin gitu ya kan. Nah, bener banget tuh ya. Ya kan seperti Rama bilang bahwa harus kita cross check dulu belakangan gitu ya kan. Nah, terus gini loh. Tapi kalau endingnya nih ending apa analogi? Lah apaan sih udah pikiran gitu ya. Analogi ending sama analogi beda ya. Kalau analogi di dalam tata pacaran itu menurut saya adalah kalau apabila mereka ini merebut pacar orang, itu ialah dia berselingkuh, iya kan? Iya. Tapi memang kalau di dalam tata udah pernikahan, udah punya keluarga atau gimana ya kan? Berarti kalau mereka diambil cowoknya itu namanya udah pelaporan gitu ya. Terus? Ya tadi aku bilang itu namanya tuh perselingkuhan gitu, namanya udah pelakor rebut orang, selingkuh lah cowoknya, ya nggak sih? Iya benar. Nah sekarang balik lagi deh ke cowoknya, dia kuat iman, dia digoda sama si jin tombak gitu kan. Iya dong Kak. Teman-teman yang di rumah jangan dengarin ya. Jin tombak itu sakit kan. Jin tombak gue. Kesel dong ya, pasti semua cewek-cewek di sana kesel dong ya, namanya pelakor sensitif banget dong. Iya betul, tapi kalau endingnya di saat itu kan sudah berkeluarga ya kan atau sudah menikah, terus mereka ini si cowok selingkuh itu mereka disebut apa kira-kira, pelakor atau selingkuh pelakor? Gimana nih? Oke, jadi gini, sebutan untuk pelakor kan emang buat semuanya. Itu pelakor kan emang pengganggu laki orang, ya kan? Iya benar. Kayak udah nikah, apa masih pacaran ya namanya pelakor ya. Intinya pokoknya semua sebutannya pelakor karena itu jelas-jelas pengganggu laki orang, pengganggu hubungan orang gitu kan, penghancur hubungan orang dan sekalian. Tapi tahu tidak kalau macam dianggap luar batas ya kan, apalagi cewek-cewek ini kan kalau seandainya dia ingin seperti Rama bilang harus cross check ini, terus ketika dia udah udah ketangkap basah ya kan, apakah perlu kalau macam seandainya cewek-cewek ini meneror si pelakor atau yang dianggap seorang mantan istri nih, berbagi apa yang sebaiknya dilakukan korban perselingkuhan ya kan? Nah, berarti udah ngerti kan?
Kira-kira Aduh. gimana? Perlu tidak atau harus meneror gitu? Kamu harus santet atau gimana? Ih anjir sampai gitunya itu. Janganlah, jangan ya kan? Jangan. Oke. Gini, menurut aku nih ya, Iya. kalau kamu meneror terus-terusan, apa iya laki kamu bisa balik lagi ke kamu lagi? Gitu. Nah, apa ya kalau misalnya udah laki-laki kamu kecantol tuh sama si pelakor itu, Iya. pasti dong hatinya ada perasaan dong sama si pelakor itu. Emang kamu masih mau sama laki-laki yang udah kecantol sama pelakor? Udah nggak usah diteror, buat apa ngabisin tenaga, tahu nggak? Kalau emang dia nggak jodoh kamu, ya udah lepasin, itu satu-satunya Allah nunjukin. Kalau emang laki-laki itu udah nggak baik buat kamu, udah nggak usah, nggak apa-apa, cari yang lain yang lebih baik, gitu aja sih kalau menurut aku. Iya betul. Tapi kan namanya orang sudah dari nol kan susah lagi ya kan untuk balik, terus udah malu juga sama keluarga gitu kan? Oh kayak gini percuma, iya mungkin dari nol. Tapi kalau emang udah sampai situ, sampai situ hubungannya nggak mungkin dong bisa ini lagi dipertahanin, kecuali kalau emang kamu emang benar-benar cinta mati lah segala macam. Kayak misalnya bucin, jadi budak cinta gitu kan, mau biarpun laki-lakinya mukul kamu dengan kekerasan apa segala macam, kamu tetap mau sama dia. Ya udah sih, kamunya menurut aku udahlah, jadi cewek nggak usah terlalu mau dibego-begoin sama si cowok. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan ya kan, apabila kalian mau lagi di rumah, di tempat kerja atau di mana, ya udah sih. Ini sebagai apa ya, masukan buat teman-teman ya kan. Terus satu lagi nih buat Rama nih, parah tidak kalau seandainya, apalagi kan biasa kan ibu-ibu ya tahu ya, waduh ibu-ibu nggak tuh. Biasa kan kalau macam ada yang udah punya keluarga, terus apalagi ada yang suka ngerekam dia, kalau dibilangnya sih seksi dokumentasi gitu ya. Parah tidak kalau seandainya sudah ketahuan nih, apalagi kembali kepada keluarga ya kan. Dan parahnya kalau sudah tersebar gitu, kayak buat video atau apalah, aduh itu gimana ya? Menurutmu gimana sih, parah astaga? Iya, itu kemarin-kemarin tuh pada viral gitu kan, video-video yang labrak pelakor gitu kan, dimasukin di lambe tura gitu. Iya. Kalau itu sih menurutku parah banget sih. Karena apa? Karena malunya nanggung bersama gitu. Maksudnya keluarga juga malu kalau misalnya pun yang labrak ini ibu-ibu dan punya anak, terus nanti kalau anaknya nonton, malu nggak sih? Ya malu, dan pasti ya malu banget itu. Iya gitu pasti kan bakal kena bully lah. Gimana ya? Zaman sekarang kan apa-apa sedikit video di-upload, masuk lambe tura jadi viral gitu kan. betul. Ya tapi lebih gimana sih kalau menurut Rama, kalau seandainya lebih menghakimi mana nih? Menurut kamu nih, perempuan atau daripada pelaku selingkuh nih, alias pelakor nih? Waduh, menurutku ya itu tadi, dua-duanya parasit banget sih. Iya. Kamu lebih pilih mana nih? Contohnya kamu punya suami ya? Gak ada yang dibenarkan dari pelakor sama cowoknya, mereka sama-sama parasit. Apalagi pelakornya tuh murahan banget, tau nggak? Anjir. Tahu kan itu? Luapkan Bu. Sekarang pelakor kan juga manusia ya. Pelakor kan manusia. Kalian itu dikasih hati sama Allah, dikasih otak sama Allah. Tapi kenapa nggak digunain dengan sebaik-baiknya itu? Percuma dong ya, punya hati, nggak punya perasaan, punya otak, nggak punya pikiran. Nah tuh, dengar tuh teman-teman di rumah ya kan. Jadi di sini tuh, waduh, terlalu padat dan singkat ya kan, sampai saya merinding sendiri gitu. Iya, pelakor berat banget cuy. Iya benar, tapi intinya kita udah kupas tuntas ya kan, di mana kita udah menghakimi, di mana tempatnya pembahasan ini. Intinya di mana percintaan pasti ada masalah ya kan? Ya dong Pak, nggak mungkin nggak ada. Iya, masalahnya tuh yang positif aja sih, jangan sampai luar batas ya kan, udah negatif sekali, kayak dibilangnya udah sampai ke bawah pelakor gitu, aduh. Terus, iya, parahnya itu kan sampai bikin video masuk sampai ke, ya ampun. Namanya juga zaman sekarang, nggak mungkin nggak di video-videoin. Kadang ini si cowok nih ya, kadang dikit ngatain ceweknya posesif. Padahal kenapa sih cowok itu nggak ngerti banget kalau emang bener-bener ceweknya tuh nggak mau kehilangan dia, bener-bener nggak mau apa ya? Pokoknya ngebucin gitu ya kan, terlalu lebih gitu ya. Aku padamu gitu kan, bagaikan ambulan tanpa ngiu-ngiu gitu.
kecap. Iya. Gimana sih? Ya kan? Aduh, parah banget sih. Kayak gitu tuh. Heran aja, maksudnya aku tuh tujuannya si pelakor setelah ngedapatin laki-lakinya orang apa coba? Apa coba, Cap? Kalau saya sih berpikir kayaknya mereka ini dia tujuannya itu untuk apa ya? Mencari kesenangan ya kan, supaya ada masukan gitu kan. Seperti layaknya istri kedua sih sebenarnya, tapi ini kan dia pelakor kedua ini ya bukan istri dia, maksudnya menghancuri rumah tangga gitu ya kan. Yang sebenarnya orang yang sebenarnya laki-laki itu bukan dia punya, tetapi dia bikin seperti memang itu punya dia gitu. Udah mantap. Walaupun emang sampai ke pelaminan nih mereka, ya udah kita doain aja semoga bahagia, semoga di antara salah satu mereka nih ya suatu saat semoga nggak ada yang ngelakuin hal sama lagi gitu aja sih ya. Iya benar, jadi jangan sampai menyesal dari belakang ya. Mudah-mudahan mereka bahagia sentosa ya. Amin. Amin. Siapa semoga si pelakor ini dibukakan pintu selebar-lebarnya ya, dan semoga yang dengerin suara aku ini bosan denger suara aku yang jelek ini. Aku tuh nggak punya bakat suara yang halus, yang indah, yang apa ya, kayak pelakor kayak gitu. Tapi sumpah ya, ini suaramu tuh enak loh kalau di sini sampai ngerasa gimana gitu. Tapi aku jadi malu. Tuh. Oke. Jadi gini loh, kalau tapi lain lagi cerita nih, kalau seandainya selingkuhan yang nyolot ya kan, terus tanpa sengaja cari gara-gara gitu. Itu gimana sih? Apalagi kan ini kita tadi kan udah masuk di pelakor nih, sekarang masuk ke perselingkuhan ya kan. Nah, lebih parahnya gimana sih kalau menurut kamu kalau seandainya nih ada perselingkuhan, terus yang kamu ketemuin itu udah selingkuh terus nyolot lagi, udah salah tapi mungkin benar gitu ya kan? Menurutmu gimana sih? Menurut aku nih ya, kalau aku sih ya udahlah diam aja. Kalau misalnya kita ladenin apa bedanya aku sama dia kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam hati juga namanya cewek pasti ya hancur, rapuh lah ya tahu pasangan kita kayak gitu. Tapi ya udah kita ikhlasin aja. Berarti dia nggak baik buat kita, masih ada orang lagi yang baik buat kita, gitu aja sih, nggak usah dibawa ribet. Iya sih, kita dalam hati kita ini kayak ya ampun, kayak uring-uringan sendiri gitu, kayak ngerasa pengen ngebunuh itu pelakor. Jangan ngebunuh ya kan. Maksudnya biarin karma yang membunuhnya gitu ya kan. Iya, biarin aja karma gitu. Iya. Iya. Oke, jadi intinya ya buat teman-teman di rumah ya kan, jadi saya dengan Rama udah kupas tuntas gimana sih menghadapi tentang permasalahan pokok ini ya kan, tentang pelakor tambah ya seperti itulah. Pokoknya ujungnya pasti ada karma gitu ya kan. Nah, intinya dari pembahasan itu setiap percintaan pasti ada masalah ya kan. Dan juga jadikan pelajaran untuk kemudian hari, janganlah merebut hak orang lain yang sepatutnya bukan menjadi milik Anda gitu ya kan. Ya enggak. Ya, ya Cap, aku boleh ngomong enggak? Siap. Kata terakhir. Oke, siap. Silakan. Oke. Ya, aku jadi malu nih, Cap. Oke, silakan. Oke, laki-laki yang suatu saat entah kapan itu, kalau kamu mau seriusin aku, ayo langsung datang ke orang tuaku. Asyik. Tapi kalau kamu cuma mau main-main, silakan pergi karena main. Mending pergi aja ya kan, jangan. Mending pergi aja ke laut gitu kan, nggak guna. Jangan bawa hati yang apa? Bawa hati yang gitulah ya kan, habis itu udah dapat langsung pergi ya kan. Ini hati bukan kos-kosan ya kan. Siap. Oke, udah kita kali ini udah membahas tentang pembahasan tentang pelakor tambah lagi selingkuh sama dengan menjadi karma apa tidak ya kan. So, kembali lagi dari buat teman-teman di rumah yang dimana kalian bisa menikmati podcast kali ini ya kan. Kira-kira habis setelah si Rama ada apa lagi nih ya. Oke, bye-bye kalian dan see you, goodbye.